Dulu sebut harga diri lebih penting, kok Agus Salim kecewa. Uang donasi 1,3 miliar rupiah dialihkan ke NTT. Denny Sumargo mengatakan, urusan saya selesai. Agus belum kalah. Dia masih melakukan perlawanan. Ada dua perlawanan yang dilakukan oleh Agus. Yang pertama, lewat mulutnya Farhad Abbas. Baru-baru ini Farhad Abbas melakukan konferensi pers bahwasanya dari sepanjang dia konferensi pers itu hanya ada dua poinnya. Yang pertama, dia bilang bahkan Menteri Sosial pun tidak akan berani, tidak berhak mengalihkan uang donasi Agus ke korban NTT di Lewatobi. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Kemudian yang kedua, Farhad mengatakan bahwasanya orang-orang yang menginisiasi mengalihkan uang donasi Agus ke NTT, bahkan donaturnya itu sendiri dianggap melanggar hukum, dianggap berkhianat, dan dia akan laporkan mereka semua. Itu. Nah, apa tinjauan hukumnya? Sebenarnya ada dasar hukumnya nggak nih mengalihkan duit donasi Agus ini ke NTT? Dasar hukumnya ada apa enggak? Apakah ada wewenang Menteri Sosial di sana? Kita akan bahas. Kemudian perlawanan Agus yang kedua, ini bahkan bukan hanya perlawanan, tapi dia sudah memenangkan. Yaitu apa? Agus CS berhasil merusak mental jutaan rakyat, ratusan juta rakyat Indonesia. Agus CS juga berhasil merusak psikologi jutaan rakyat Indonesia. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit nanti dia bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan, karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil sama mereka gitu. Jadi ini uang ya, udah dari Agus ke yayasan, ke Polda, ke Kemensos, ke donatur. Jadi muter-muter cuy itu duit tuh. Jadi ini duit itu sebenarnya hak siapa aslinya? Iya dong. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang ini hak Agus, ada yang bilang bukan, ini harusnya yayasan. Ya. Terus ada yang bilang ini Hak pemberi. donatur. Jadi sebenarnya bingung kan. Tapi kalau menurut gua sebenarnya uang itu masih ada kemelekatan daripada donatur. Iya dong. Karena kan gini nih, kayak misalnya lu nyumbang ya ke gua ya. Nyumbang ke Misalnya Densu. nyumbang ke Densu. Misalnya gua bilangnya gua mau buat pengobatan bisul. Bisul. Tiba-tiba pas lu kasih ke gua pakai nih bukan buat pengobatan bisul. Buat Bisul si tetangga misalnya. Buat yang Anggaplah. lain, ya. Tetapi sama bisul nih. Oke. Sesama bisul nih, Sesama anggaplah. bisul. Sesama bisul Di ya. kuping bisulnya tapi. Di hidung ya. Anggaplah gue bantu Terus, tetangga iya. gua. Tapi yang lu tahu kan buat gua nih. Iya, gua ngasih buat lu. Lu kecewa nggak? Kecewa lah. Gua kan mau ngobatin lu. Yang lu kecewa apanya sekarang? Karena gua kan ngebantu orang loh. Iya, tapi kan gua ngasih itu buat lu supaya sembuh. Kenapa lu kasih ke orang? Betul. Itu kan ini kan lu bantu gua. Gua kan tetap bantu orang dong. Iya. Sama-sama bantu kan. Yang lu kecewa di mananya sekarang? Kenapa tidak lu pergunakan buat lu dulu? Berarti ketidakjujurannya. Iya. Itu yang orang kecewa. Harusnya itu diselesaikan dengan sangat mudah. Nggak usah ada pelaporan polisi. Oke, kita mulai dari yang pertama, perlawanan Agus, yaitu lewat mulutnya Farhad Abbas yang kemarin konferensi pers. Ternyata dia masih ingin melakukan perlawanan dan nggak terima kalau duit donasi Agus ini dialihkan ke NTT. Dengan dasarnya dia itu tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, sekarang kita akan membaca, mengetahui apakah ada dasar hukumnya, apakah boleh Menteri Sosial mengintervensi seperti itu. Begini, kamu kalau kemarin nonton podcastnya Denny Sumargo, itu coba jangan polos-polos amat, ya kan? Kamu kira keputusan itu dibuat ketika podcast? Gak mungkin, bos.
itu keputusan sudah matang, bahkan mungkin sudah 3 atau 4 hari yang lalu sudah dibicarakan. Sebenarnya sudah ada keputusan itu sebelum tag syuting, begitu loh. Jadi dalam podcast kemarin kalau ada keputusan ini dipindahkan ke NTT lewat Tobi, kemudian dan lain sebagainya, itu bukan keputusan yang diambil ketika podcast. Ya bodoh aja, seorang Denny Sumargo, seorang Nopi, seorang apa itu Gary mengambil keputusan yang begitu penting, ya kan, diputuskan ketika podcast hanya akan durasi 1 jam. Agus Salim tampaknya akan berakhir gigit jari lantaran Denny Sumargo sudah menyalurkan dana donasi senilai 1,3 miliar rupiah ke NTT. Padahal dana yang dikumpulkan melalui yayasan milik Pratiwi Novianti tersebut awalnya ditujukan untuk Agus yang menjadi korban penyiraman air keras. Kini uang donasi itu sudah ludes disalurkan oleh Densu dan Gary Julian ke sekitar 8.000 korban bencana alam di NTT. Agus pun menyampaikan rasa kecewanya hingga merasa diolok-olok dengan keputusan yang diambil di salah satu podcast Densu dan Teh Novi tersebut. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus itu seakan-akan dipandang orang yang sangat rendah sekali? Kemana hati nurani mereka? Itu aja sih. Emang nggak melihat kondisi Agus seperti apa? Agus setiap malam nangis, sedih. Tapi Agus rasakan sendiri rasa sakit itu. Tutur Agus dikutip dari video unggahan akun TikTok. Namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Mereka orang besar, ngerti dong seharusnya gitu, gimana jadi orang kecil seperti Agus. Agus sangat kecewa, itu aja sih. Kenapa mereka memperolok? Janganlah mereka memperlakukan seperti itu. Agus juga manusia biasa, punya hati, imbuhnya. Namun pernyataan Agus ini kembali menimbulkan reaksi negatif dari warganet. Salah satu topik yang diungkit adalah soal pernyataan Agus tentang lebih pentingnya harga diri keluarga ketimbang uang donasi yang sudah dipermasalahkan sejak beberapa lalu. Perihal ini memang pernah disampaikan Agus saat masalah donasi pertama kali menyeruak. Dilihat di unggahan akun TikTok pada 20 Oktober 2024, Agus saat itu meluapkan amarah karena merasa harga diri istri dan keluarganya diinjak-injak dengan polemik donasi. Yang harus saya bela istri saya dan orang tua saya. Saya nggak penting uang itu, yang saya pentingkan adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka sudah mempermalukan saya. Saya ini orang sakit, saya dijelek-jelekin, kemana harga diri saya? Ucap Agus saat itu. Walau sudah berusaha ditenangkan oleh sang istri, Agus tetap meluapkan amarahnya. Gimana rasanya suaminya sakit, istrinya dihina, difitnah. Kejam loh, kejam, tandasnya. Penyerahan langsung donasi kepada korban bencana alam di NTT seakan menjadi akhir dari lika-liku panjang presenter Denny Sumargo yang terseret kasus Agus Salim. Densu, sapaan Denny Sumargo pulang dari mengunjungi korban letusan gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Jumat 10 Januari 2025. Denny Sumargo menyatakan urusannya dengan donasi telah selesai. Urusan saya sudah selesai, ingatkan saya punya tanggung jawab terhadap donatur yang datangnya dari podcast saya, kata Denny Sumargo di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat sore. Donasi yang awalnya diperuntukkan bagi Agus Salim ini digalang oleh YouTuber Pratiwi Novianti yang mendirikan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Denny Sumargo ingin membuktikan bahwa dirinya bertanggung jawab. Dengan demikian, Denny Sumargo menyerahkan kelanjutan laporan pertanggungjawaban donasi ini kepada Ketua Yayasan, Gary Julian. Urusan saya sudah selesai, saya pamit dari semua pihak, ujar Denny Sumargo. Donasi untuk Agus Salim yang berjumlah 1,3 miliar ditambah 400 juta rupiah oleh Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Total donasi itu menjadi 1,7 miliar rupiah. Sebelumnya, Agus Salim menolak uang donasi itu dialihkan. Donasi itu dibelikan makanan dan keperluan sehari-hari sampai diangkut 20 truk hingga menyasar 8.000 sampai 10.000 jiwa.